Dunia anak tak lepas dari kebebasan. Karakter yang tak mudah dikendalikan dan menjadi ujian kesabaran bagi guru. Makasih aja lah. Kenapa? Ya udah ngajar, udah sabar lah. Sabar kenapa emang? Ya muridnya kan ribut-ribut di sini. Nah, jangan suka jahilin orang katanya. Terus katanya kalau jahilin orang ntar kena imbalannya. Saya besoknya hari Senin saya sekolah, saya dimarahin sama Pak Topi karena saya ribut di dalam kelas menjahilin temennya. Pak Taufik minta maaf atas kesalahan saya. Saya bilang, maafin kesalahan saya Pak, jangan nyesel ngajarin di SD 3 Tanjung Kurung ini. Aku berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selepas studi kimia di Universitas Mataram, aku tergabung dengan Sekolah Guru Indonesia. Aku dan rekan-rekan menempuh serangkaian pelatihan, termasuk praktek menjadi guru di Kota Bogor. Pengalaman ini membuka mataku tentang bermacam karakter anak. Sempat merenung sih, di awal-awal memang sempat merenung. Kok anak-anak ini seperti ini gitu. Yang beda saya temukan fenomena ketika di Bogor. Mereka ketika pertama kali saya ke sekolah, dengan cepatnya mereka menyamperi saya, kemudian bersalaman. Itu fenomena budaya yang dibentuk oleh gurunya sendiri. Dan ternyata di sini saya tidak temukan hal itu. Dan itu membuat saya, bagaimana ya cara merubah anak-anak seperti ini? Nah, mulai dari pembiasaan setiap hari. Anak cerdas. You know smart bowling? Oke, sekarang kita akan bermain smart bowling. Pak Guru sudah punya medianya, media yang dari botol susu. Kita hias dengan kertas planel. Aku mengajar pelajaran IPA dan bahasa Inggris mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Sekarang kelompok yang ini, yang A, yang kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2 di sini. Yuk semuanya. Yuk hitungan 1 sampai 3 ya. Semua sudah berbaris dengan rapi. 1 Koro, 2 Chandra, 3. Upayaku menyalurkan keaktifan anak-anak tak hanya di luar kelas, tapi juga saat belajar di kelas. Aku menamakannya metode Smart Bowling. Anak-anak dapat menambah kosakata bahasa Inggris melalui cara ini. Oke, diambil semua. Ini enggak. Iya. Kenapa saya enggak? Dua lantai, kotak, tabel meja, rajel penghapus, Setelah menggunakan media yang dari sampah ini, alhamdulillah anak-anak senang belajar sambil bermain, kemudian vocab-vocabnya juga semakin hari semakin bertambah. Sekarang mereka sudah hafal 20 vocab dan itu diulang setiap pelajaran bahasa Inggris. Anak-anak bukan hanya mengajukan pertanyaan ketika proses belajar, tapi juga berbagai perilaku yang kerap menguji kesabaranku. Enak. Kenapa enak? Ya suka mainan. Ya sama Pak Taufik ini bercanda terus loh Pak Taufik ini. Sikap aktif merupakan karakter yang sulit lepas dari anak-anak. Tak jarang, sikap ini bisa berakhir buruk bila tidak diarahkan. Tugas guru dan orang dewasalah agar sikap ini bisa bermanfaat. Begitu ya. Nanti dipraktekkan ya, gak sampel begini loh, pukul dadanya. Oke, 1, 2, 3. Dorila gimana gaya Dorila? Oke, 1, 2, 3 coba. Kelompok Samson menghadap ke timur, kelompok Dorila menghadap ke sebelah barat. Hitungan 1 sampai 3 berhadapan, kemudian tunjukkan gaya masing-masing. Oke?
Oke, 1, 2, 3. Sudah ya. Jadi kita kasih tepuk salut buat kelompok yang menang, yaitu Dolia. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk salut. Kasih tepuk senyum juga ya. Tepuk senyum. Desa Tanjung Kurung terletak di kawasan perbukitan Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Perbukitan inilah yang setiap pagi dilalui oleh murid-muridku untuk menuju sekolah. Perjalanan mereka menjadi awal perjuangan untuk menuntut ilmu. Semangat ini pula yang mendorongku terus bertahan sebagai guru. Saya bakal ingat dari segi semangat mereka sih. Mereka bayangin aja dari atas sana mereka turun dari kawasan jauhnya sekitar 10 kiloan. Itu dia berangkat pagi jam 5:30 itu ke sini gitu. Entah itu hujan, angin, itu tidak ada kata malas buat mereka gitu. Jadi semangat belajar, kemudian di dalam kelas mereka ternyata tidak hanya duduk, mereka juga antusias untuk menerima pelajaran-pelajaran apa yang diberikan oleh guru yang di sini. Hampir sebagian besar guru di sekolah kami adalah perempuan. Pengajar laki-laki hanya aku dan Pak Mariono yang bertugas sebagai kepala sekolah. Sikap mereka yang menyenangkan membuatku mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dari mereka aku belajar tentang cara menyikapi anak-anak. Dari Mamat. Beliau adalah Ibu Nunik. Siapa yang bisa? Guru kelas 6 yang telah mengabdi di SD 03 Tanjung Kurung selama 10 tahun. Di antara guru lain, beliaulah yang memiliki karakter istimewa. Bu Nuni memang sosok yang berbeda saya lihat dari guru-guru yang lain. Dari setiap jam istirahat, dia selalu bertanya, antusias bertanya itu luar biasa dari Bu Nuni. Kemudian, dia tidak hanya bertanya ternyata, dia juga melakukan. Dia juga mencoba apa yang saya berikan saran, dia juga terapkan di dalam kelas. Baiklah anak-anak, hari ini kita pelajaran matematika. Silakan anak-anak keluarkan tugas yang anak-anak bikin dari rumah. Itu ya, topeng yang anak-anak bikin adalah contoh bangun ruang dan bangun. Jadi silakan anak-anak satu persatu maju ke depan kelas, memperkenalkan dirinya sesuai dengan topeng yang dipakai ya. Tak mau ikut tergerus zaman, Bu Nuni mulai meninggalkan metode ceramah di depan kelas dengan cara berkreasi dalam menyampaikan materi pelajaran. Berani maju. Iya Kiki, tepuk tangan buat Kiki. Halo teman-teman, saya adalah segitiga. Saya mempunyai luas alas setengah kali alas kali tinggi. Kita kasih tepuk salut buat Kiki. Kalau
kalau tentang bangun ini kan banyak ya, banyak jenisnya. Jadi anak-anak itu perlu menghafal rumus-rumus yang banyak. Jadi kalau untuk menghafal gitu anak-anak itu agak susah. Jadi kalau dengan alat peraga, dengan menggunakan alat peraga bangun yang mereka bikin secara tidak langsung, walaupun mereka itu tidak menghafal tetapi mereka paham. Halo teman-teman, nama saya Risma Segitiga. Saya mempunyai luas alas kali tinggi. Saya mempunyai sisi 5, mempunyai rusuk 9 dan mempunyai titik sudut 6. Terima kasih. Sisi 6, rusuk 12, titik sudut 8. Iya, bangun apa nak ini? Sebentar dulu. Ini bangun apa nak? Bangun balak. Balak mempunyai sisi berapa? Rusuknya 12. Selain mengajar, Bu Nuni mengikuti kuliah kelas jauh di Universitas Terbuka. Semangatnya tak pernah surut, meski masih berstatus honorer. Dari dulu saya itu memang bercita-cita pengen jadi guru dari awalnya. Terus saya itu merasa senang jika melihat anak-anak itu tuh berhasil. Kemudian memang panggilan dari hati, saya ingin menyumbangkan ilmu yang saya punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Siapa kita? Indonesia. Baik kanan? Oke, Pak Guru akan berhitung 1 sampai 3, kalian tutup mata. Sampai Pak Guru mengulang lagi hitungan 1 sampai 3, kemudian kalian buka mata. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pagi ini, aku memberi pelajaran tentang pengetahuan alam di kelas 5. Materinya tentang sifat-sifat cahaya. Oke, 1, 2, 3. Sekarang aku yang bertanya. Apakah kalian melihat Pak Guru tadi? Apa kira-kira kalian tidak tahu apa yang Pak Guru lakukan? Karena tidak ada cahaya. Benar nggak? Ada 4 sifat-sifat cahaya yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Seperti apa itu kalian akan lihat sendiri. Materi pengetahuan alam penuh dengan teori, jadi murid-murid membutuhkan waktu lebih lama untuk memahaminya. Oleh karena itu, aku menerapkan metode praktek supaya murid-murid cepat mengerti. Tangan kanan memegang pipi kanan. Di cermin? Iya. Apa? Ya, yang benar. Lihat lagi cerminnya. Bayangannya kayak mana? Tangan kiri memegang pipi kiri. Iya, tangan kiri memegang pipi kiri. Berarti bayangannya tertukar. Sekarang coba lihat jarak antara kamu dengan bayanganmu. Lihat. Coba lihat, Jal. Gimana? Jaraknya sama apa beda? Sama. Berarti sifat-sifat yang kedua dari cermin datar adalah jarak antara benda dengan bayangan sama. Kalian bisa pegang nggak bayangan di cermin? Coba pegang deh. Oh, nggak bisa ya. Berarti sifatnya maya atau semu. Praktek secara mandiri dapat memancing rasa ingin tahu anak-anak. Namanya maya. Nah, kalau pulpen yang dimasukkan ke dalam gelas yang sudah diisi air akan kelihatan patah.
ruas B akan tidak kelihatan patah. Tugasku hanya membimbing mereka agar tidak menyimpang dari teori. Dilihat yang mana yang dalam. Yang dalam yang ini. Yang ini. Iya, kelihatannya dari atas yang dalam yang ini. Dalam yang mana, Pak? Ayo, dalam yang mana? Dalam yang dalam yang ada air apa enggak? Yang enggak. Ayo lihat lagi dong. Yang ada air. Yang ada airnya dong. Yuk, coba lihat lagi. Lihat dari atas. Uangnya yang lebih dalam yang mana? Yang ada yang gelas berisi air apa yang enggak? Yang berisi air yang enggak salah. Iya. Waktunya sudah 10 menit. Siap-siap. Move. Uji coba dengan beragam perangkat membuat belajar terasa seperti bermain. Aduh. Dekatkan bagian atas spidol dengan sendok. Ma, kau baca, Ma. Yang nomor 2. Perhatikan bayangan spidol yang terbentuk pada permukaan sendok yang cekung. Pak Taufik. Pak. Pak Taufik. Sini dulu. Katanya yang cekung yang mana? Hah? Cekung itu kalau ini bentuknya, sendok ini bentuknya cekungan apa cembungan? Nah, berarti ini namanya cermin cekung. Tapi kita pakai media sendok besar, sendok sayur. Di saat inilah aku belajar memahami pikiran anak-anak. Bahwa proses belajar satu arah antara guru dan murid tak selalu efektif bagi mereka. Enak kayak gini. Nggak apa lah, kan banyak teman bisa kemana-mana. Lebih ngantuk kalau guru nulis di depan. Tutupnya lebih besar atau lebih kecil? Enaknya bisa nulis kalau di papan mah aku deg-degan. Aku tidak bisa jawab. Ya yang paling serunya tuh yang mau pindahnya sama yang nggak taunya itu. Aku selalu mengevaluasi pemahaman anak-anak di akhir pelajaran. Namun, pelajaran belum sepenuhnya selesai. Aku dan anak-anak memiliki evaluasi lanjut di luar kelas. Kita akan evaluasi dalam bentuk permainan. Mau? Kita akan bermain di luar lapangan. Nama permainannya adalah TTS Fun Contra Call. Minta tolong yang kelas 5 dipegang. Nah, sekarang dicabut dulu ininya, dicabut dulu. Oke, semua kelas 5 kumpul. Sebelah kanan Pak Guru kelompoknya Maya. Sebelah kiri Pak Guru kelompoknya Medi. Yuk. Berbaris berbanjar. Berbaris berbanjar. Berbaris berbanjar menghadap Pak Guru. Nah, nanti tim yang melempar pertama untuk kontrakol ini akan mengejar teman-temannya ya. Dikejar, kalau sudah kena berarti kalian dapat pertanyaan. Ambil pertanyaannya. Misalnya Maya dilempar sama temennya, kena. Berarti kalian ambil pertanyaan yang ada di belakang pundaknya Maya, kemudian kalian jawab langsung. Kontrakol adalah permainan tradisional yang setiap hari dimainkan anak-anak. Jangan lihat pertanyaannya. Aku menggabungkannya dengan teka-teki silang berisi materi pelajaran. Ya, Desi dapat satu pertanyaan. Silakan Desi jawab.
pertanyaan sesuai dengan TTS-nya. Yuk. Antar kelompok saling berlomba untuk menjadi yang terbanyak menjawab pertanyaan. Ayo kelompoknya ganda mana gantuin? Iya, Pak. Iya, sebenarnya di sini energi berlebih banget yang anak-anak punya, kemudian dia punya kinestetik yang sangat besar, sehingga anak-anak bisa tersalurkan dari yang tidak bisa diam, kemudian saya bentuk menjadi yang berbeda, evaluasinya, pelajarannya, sehingga mereka gerak dan otaknya juga bisa terpakai begitu. Aku baru menggunakan metode fun kontracall menjelang akhir masa tugas. Metode ini membantuku untuk lebih memahami dunia anak. Bahwa jiwa bermain mereka tak menjadi penghalang berlangsungnya pelajaran. Ambil si Maya. Bawa kamu sendiri. Ayo ambil Maya, kita lari. Berarti ngelempar lagi. Nah, sekarang pertanyaan yang dapat silakan diisi dulu, nanti dilempar lagi, ya. Yang mau naik Terminator akan Dibantu temennya, dibantu. berat banget. Oh, dibantulkan sama dua. Dibantulkan. D dari atas. L kan L. Keberhasilan tiap kelompok ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang mereka jawab dengan benar. Dapat ditembus cahaya disebut sama KF-nya ganda. Diskusi dulu, diskusi. Ini 3, ini 2. Ini 2 menurun. Temen kan. Nah, sekarang karena yang pertama berhasil menjawab TTS adalah kelompoknya ceria, berarti yang menang adalah kelompok ceria. Pak Guru punya bintang buat kalian. Ya. Pak Guru hadiahkan 2 bintang buat kelompok ceria karena berhasil menjawab lebih dulu. Kemudian 1 bintang buat kelompok pasti bisa. Mana kelompok ceria? Sudah, sekarang Belajar dengan rasa senang, membuat anak-anak menyenangi proses belajar. Kondisi inilah yang menjadi pemicu bagiku untuk tak lelah menemani mereka. Kalau kita lemah, kita nggak bisa makan, kita harus bekerja keras itu kita. Kalau ngikutin orang di kota, kita nggak bisa makan kita. Kabupaten Waikanan disebut juga bumi petani. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani di perkebunan kopi dan karet. Hasil perkebunan karet menjadi andalan warga karena dapat dipanen sepanjang tahun. Setiap Selasa, warga berkumpul di pusat desa untuk menjual hasil kebun karetnya. Tetesan getah karet juga menjadi sandaran hidup bagi Ahmad dan Bayu, 2 muridku di kelas 6. Mereka yang tengah bersiap untuk ujian akhir memiliki tanggung jawab lain selain belajar. Setiap hari Minggu atau di waktu luang sekolah, 2 sahabat ini menderes getah karet di kebun Bu Nuni. Ya butuh untuk nabung, terus untuk
kebutuhan orang tua. Ya, semuanya lah butuh. Nak deres lah. Karena kan apa itu, ada hasilnya, kalau main kan nggak ada. Ahmad dan Bayu memperoleh Rp25.000 sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Ya kalau saya kan sering disuruh sama Bu Nuni, kata kamu bisa babat nggak? Bisa, kata. Kalau bisa bantuin ibu gitu babat. Ya ngurang beban orang tua lah, kita bantuin orang tua. Kalau orang tua sendiri yang kerja, kasihan orang tua susah, kita enak di rumah main. Kasihan sama orang tua. Mereka menunjukkan padaku tentang kerja keras. Dua anak yang rela mengurangi masa bermainnya demi membantu kehidupan keluarga. Ya kalau kita tuh jangan lemah ya, kalau kita jadi orang kayak gini, kalau kita lemah kita nggak bisa makan, kita harus bekerja keras itu kita. Kalau ngikutin orang di kota kita nggak bisa makan kita. Tangan kirinya berbentuk seperti ini. Tangan kiri taruh di tangan atas kiri temannya. Oke, sudah? Sudah semua ya? Oke. Nanti kalau ada kata-kata banteng, tangan kirinya diangkat. Kemudian tangan kanan temannya menangkap tangan kiri temannya. Siang ini, aku berkumpul dengan rekan-rekan sekolah guru Indonesia yang ditempatkan di lokasi lain. Kami mengadakan pelatihan wirausaha bagi anggota Karang Taruna di desa ini. Mirip banteng. Selain masalah pendidikan, kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi perhatian kami. Karena masyarakat yang berdaya dapat menjadi kekuatan berkembangnya suatu daerah. Konsep pengemasannya. Ya kalau yang saya alami itu memang masih manual. Yang manual yang cek biasa kecil yang dibakar gitu ya. Plastik setengah kiloan itu. Setengah kilo itu kan ada yang 5 kilo. Iya. Dari masanya itu nggak pakai label kalau saya yang. Nah, bagaimana kalau kita kasih label, kemudian keripik jange ini kelihatan lebih menarik sehingga orang bisa membeli dalam jumlah banyak misalnya. Kira-kira orang lebih pilih mana? Jadi pilih mana? Ya pilih label. Nah, sekarang jadi dari sekian banyak komunitas usaha, ternyata di Serdang Kuning lah terdapat usaha yang memang sangat berkembang. Di sini sudah ada usaha kecil, tapi ternyata distribusinya nol banget. Mereka belum bisa marketing yang baik itu seperti apa. Jadi mereka butuh bagaimana mendistribusikan, bagaimana memasarkan produk yang mereka hasilkan. Karang Taruna Desa Serdang Kuring kerap bergotong royong menggalang dana untuk pemenuhan dana kegiatan mereka. Caranya, menjual jasa dan makanan. Dengan begini, anggota Karang Taruna dapat lebih mengetahui dunia usaha. Jenis usaha produk makanan, jenis produk keripik beraneka rasa, pengemasan plastik transparan, merek keripik Baung. Baung kepanjangannya adalah Bahuga Unggul. Ya, beri rasa pedas, rasa coklat, dan rasa keju. Baru jadi ntar. Kita bikin produk rasa baru. Ya, seenggak-enggaknya kita eksperimen. Walaupun nggak tahu rasanya kayak gimana, kita coba ntar. Jadinya sebelum kita Konsep pengemasan. Cara ini membantu ide-ide sederhana tumbuh menjadi mimpi besar. Meski baru tertulis di kertas, peserta dapat lebih mengenali potensi yang ada. Potensi yang dapat melejit jika mendapat dukungan dari banyak pihak. Aku dan rekan-rekan SGI memang bertugas sebagai guru di sekolah. Namun peranan guru bukan hanya mendidik para murid, tapi juga sebagai pribadi
yang dapat mengajar dan memimpin di berbagai lingkungan. Inilah cara kami untuk menumbuhkan kepribadian tersebut di dalam diri kami masing-masing. Setiap sore aku dan anak-anak sering bermain di kebun karet. Disinilah tempat piknik sederhana kami. Oke, semuanya. 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Di saat santai seperti inilah aku dapat melihat sisi lain anak-anak. Mereka yang biasa ribut di kelas menunjukkan bakat terpendamnya. Telumi tuai kanan sampai pantai laut jauh. 1 kurang 1 ditambah 1, itulah cintaku. 2 dikurang 1, cintaku untukmu. Oh, bila kau tak percaya cintaku, belalah darahku. Sungguh aku cinta padamu, dirimu I love you. Bagus ya suaranya Rama. Aku mengajak mereka untuk bermain dan belajar lewat permainan lingkaran pintar. Satu kelompok 5 orang. Oke? Berhitung 1 sampai 5 ya. Berhitung 1 sampai 5, nanti berulang ke angka 1. Oke. Lingkaran pintar adalah metode yang aku gunakan untuk pelajaran matematika. Anak-anak terbagi dalam kelompok acak agar dapat saling berbagi ilmu. Sekarang kita akan belajar lingkaran pintar. Di sini ada angka berapa? 1 sampai dengan 17. Masing-masing angka ini punya soal. Bagaimana cara memilih angkanya? Kita akan memilih angka dengan menggunakan ini. Ini adalah gasingan yang terbuat dari kayu. Kita akan putar di atas lingkaran pintar ini. Contohnya, perhatikan, misalnya kita taruh di bawah. Perhatikan kelompok yang dekat dulu, nanti Pak Guru akan ini. Gasingannya diam di angka 1. Berarti kalian akan mengambil soal dengan angka 1. Anak-anak dari kelas tinggi dapat mengajari temannya yang duduk di kelas rendah. Ya udah kelar, angka 7. Angka 7. Iya. Cara ini aku sebut tutor sebaya. 3/4 tambah 5/8. Nomor 2. Tutor sebaya itu antara anak yang kurang bisa dengan orang yang anak yang udah bisa, itu kita gandeng. Jadi anak yang bisa itu harus mengajari temannya yang belum bisa. Mungkin dengan begitu anak-anak bisa lebih enjoy bertanya, dengan lepasnya dia bertanya kepada temannya dibanding dengan guru mungkin lebih canggung mereka bertanya kepada gurunya. 12. Salah ya, Pak ya? Salah. Nah, ini penyebut, ini pembilangnya mana? Ini pecahan apa namanya? Biasa. Pecahan apa? Biasa. Pecahan biasa. Anak-anak belajar untuk memecahkan setiap persoalan secara mandiri. Keberhasilan mereka menjawab perhitungan menjadi kebanggaan tersendiri bagiku. Dibagi, berarti 8 dibagi 4. Ini sih, ini 15, 2,
12, 15, 5, 10. Iya, benar. Namun, tidak semua anak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Disinilah keteguhanku sebagai guru diuji. Aku harus siap mendampingi mereka secara bergantian. Juga menjawab bermacam pertanyaan yang mereka lontarkan. Pak Taufik! Pak Taufik! Pak Taufik! 8 kali 9 72. 8 kali 4. 8 kali 4 24. 8 kali 4 32. Ya udah bener selesai. Udah kok. Kan pada Empat. Kok 3 kali itu kenapa dikali silang? ini yang ngomong tadi. Ya, diambil 8 kali 9 72, benar. Ini salah. Ini salah. Mana kartu kecilnya yang mana? Enggak ada yang benar. Dah, kau yang ngerjain sendiri. Ayo. Benar kan Lagi. cara aku tadi. Prihatin juga sih melihat anak-anak yang pelajaran dasar banget itu belum mereka bisa. Jadi memang harus butuh kesabaran. Guru tuh memang harus benar-benar sabar. Namanya guru kalau sudah tidak bisa sabar, udah deh berhenti jadi guru gitu kan. Jadi memang guru tuh memang ujiannya kesabaran. Kini aku menyadari, berbagai tingkah laku murid adalah ujian kesabaran bagi setiap guru. Ujian yang tidak selalu mudah, namun selalu memberi pelajaran. Sebenarnya dari segi pendidikan tidak rasa cukup ya, tidak ada rasa cukup untuk memberikan ilmu kepada anak-anak. Jadi keinginan buat memberi untuk lebih itu pasti ada sebenarnya. Tapi sebatas inilah kemampuan saya. Semoga bermanfaat dan insya Allah untuk guru-guru yang lain saya akuin teman-teman guru di sini sangat semangat, mengajar pun sangat semangat. Tapi ya tolong jangan sampai hanya mengajar. Didik dari segi bagaimana mendidik anak-anak sendiri. Jadikanlah anak-anak di ruangan kelas itu, di ruang sekolah itu adalah anak-anak sendiri. Berhadapan dengan anak-anak menjadi satu tantanganku sebagai guru. Mereka lebih dari sekedar murid-muridku, melainkan cerminan masa depan Indonesia. Dari mereka aku belajar bahwa guru bukan hanya penguat ilmu,